Waalaikumsalam, sebentar. Mbak Salma, ya. Masuk Mbak. Ya, Bu. Ya, sendiri ya Mbak? Iya, sendiri. Duduk ya Mbak. Di sini apa ya? Iya. Senyamannya. Sudah nyaman Mbak? Sudah. Oh iya. Ini Mbak Salma kemarin sudah mengatur janji dengan Ibu ya? Ya. Ya, sudah mengisi Cipom juga ya? Oh iya, sudah. Nah, alhamdulillah hari ini pukul 16 tepat waktu ya Mbak, sesuai jadwal kemarin. Jadi Mbak Salwa kesini tadi sendirian. Sedang kegiatan apa Mbak? Tadi habis ekskul sebelumnya baru selesai. Kesibukan di lapangan ini? Sekarang lagi sibuk. Sekarang kan kayak baru awal waktunya, jadi saya lagi kayak dari ini duluan kan di sekolah dan di luar. Tapi saya juga di bilang aku udah yang duluan. Jadi sekarang saya masih mencari dulu kemauan yang soal sih bisa mulai. Oh iya, kelas 12 ya. Gak apa-apa. Itu juga dulu. Oh iya, Mbak Salwa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu. Alhamdulillah Ibu juga baik. Ini Mbak Salwa datang ke sini atas dasar keinginan sendiri atau ada rekomendasi di rumah atau Sebenarnya saya tuh emang udah lama pengen buka semua ke BK gitu, tapi juga pernah dikasih sama wali kelas saya kayak apa kalau mau ngobrol ibu-ibunya pindah aja karena saya kemarin kan juga mau ibu gitu. Ya sebelumnya makasih banyak ya. Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak karena Mbak Salwa sudah mau percaya Ibu untuk cerita. Sebelumnya Ibu mau bertanya, Mbak Salwa udah pernah melakukan konseling? Belum subuh ini yang pertama. Oh ya, baru pertama kali ya. Oh ya, jadi sebelum melaksanakan konseling, Ibu mau tanya dengan Mbak Salwa, apakah kalau konseling hari ini kita sepakat waktu dulu ya? Apakah kalau misalkan 30 sampai 40 menit kira-kira cukup nggak Kak? Sampai jam setengah 5 ya? Iya, setengah 5 lebih cukup sih ya. Habis ini ada kegiatan? Enggak bisa langsung keluar. Oh iya, berarti bisa ya Mbak? Bisa ya. Selanjutnya kan tadi Mbak Salwa belum pernah melaksanakan konseling. Ibu mau mengatakan itu dulu. Jadi di konseling ini Mbak Salwa itu bebas menceritakan apa saja kepada Ibu, bebas untuk mengungkapkan apa saja yang Mbak Salwa rasakan, apa yang Mbak Salwa pikirkan kepada Ibu. Ya Mbak Salwa, ya nggak usah khawatir apa yang Mbak Salwa ceritakan itu akan istilahnya terbocorkan lah oleh pihak luar, itu nggak usah khawatir. Insya Allah Ibu akan menjaga kerahasiaan dari cerita Mbak Salwa. Itu gitu. Ya. Sebelumnya Ibu mau meminta Mbak Salwa untuk mengisi ini dulu. Ini lembar informasi, isinya itu surat pernyataan persetujuan dilaksanakan konseling ini dan jaminan sebagai jaminan untuk jadi kerahasiaan Mbak Salwa itu insya Allah bisa terjamin sama Ibu. Ya. Kasih Mbak, Ibu tanda tangan dulu ya. Jadi ini sudah ditandatangani ya. Untuk selanjutnya Ibu mau minta kerjasamanya kepada Mbak Salwa untuk bisa terbuka menceritakan apa saja yang Mbak Salwa pikirkan, apa saja yang Mbak Salwa rasakan. Jadi diharapkan dengan waktu yang tadi sudah kita sepakati ya bisa dimaksimalkan dengan sebaik mungkin untuk melakukan solusi dari masalah Mbak Salwa. Jadi sejauh ini ada yang ditanyakan? Ya tadi kan Mbak Salwa bilang belum pernah melaksanakan konseling ya. Nah, Ibu mau bertanya apa yang membuat Mbak Salwa ingin
melaksanakan konseling gitu. Mungkin ada yang diceritakan atau ada yang diceritakan. Ya, sebenarnya saya tuh lagi belakangan ini lagi kepikiran sama sesuatu hal gitu. Ini cukup mengganggu saya belakangan ini karena akhirnya tuh kalau saya kan lagi sudah ngobrol-ngobrolin persiapan 14 itu kayak kalau itu juga udah banyak kan. Dari program persiapan saya tuh ada satu orang yang benar-benar ganjil sehingga saya tuh nggak bisa berpihak gitu jadi ya salah gitu sih. Jadi akhirnya saya kemarin tuh sempat ditanya sama wali kelas saya tentang ini kan untuk jurusan. Saya bilang saya mau aku lagi nunggu terus kata wali kelas saya biasanya kita aja kalau semua dulu ada kan saya baru tahu dan akhirnya kemarin mau buat ini. Jadi masalah. Tadi kan ibu menangkap ada kata-kata mengganjal. Nah, kalau ibu boleh tahu kira-kira apa yang mengganjal perasaan bersalah? Ya, jadi saya ceritain ya. Iya, silakan. Jadi kan saya tuh sejak dulu waktu kecil tuh memang saya pengen jadi dokter gitu. Saya juga keluarga saya tuh apa kan ada dokter kan saya. Jadi kayak mindset di pikiran saya tuh saya juga harus jadi dokter gitu. Tanpa itu tuh secara manusia yang terbentuk di diri saya padahal saya tuh nggak tahu loh itu tuh proteinan saya kayak emang gara-gara keturunan aja akhirnya saya bisa kayak apa jadi dokter. Udah karena saya memilih jurusan IPA kalau kelas 10 jurusan itu akhirnya ya udah saya juga tidak merasa terbebani sih kayak gitu tapi lama-lama pas udah kelas 11 saya mulai kayak kok saya pusing kok kayak ada beberapa pelajaran yang nggak cocok gitu ya aku tuh kok kayak nggak bisa gitu ya terus dari situ kan dari kelas 11 itu saya tuh mulai banyak ngikutin workshop terus kayak banyak ngobrol sama pasar-pasar yang udah kuliah dan terus ada tuh suatu ketika saya tuh benar-benar tertarik gitu loh kayak aku tuh punya kelas terus gitu saya ngobrol itu jurusan psikologi di UI. Nah di situ tuh aku banyak nanya-nanya tentang kehidupan kuliah sebelum dia kuliahnya gitu kan. Di situ benar-benar apa ya? Kok kayak aku tuh tertarik gitu loh di jurusan ini. Terus aku mulai baca-baca di web dan baca-baca di web terus juga cari-cari info terus apa kayak kayaknya aku senang dari sini ya aku juga beberapa kali ikut kayak webinar tentang kesehatan mental dan segala macam dan ternyata aku tuh tertarik banget di sini terus aku mulai mikir kayak kok beda ya rasanya kayak waktu aku nyari info tentang kedokteran nyari kayak kedokteran yang bagus gimana itu ya aku jalannya kayak udah nyari aja biar dapat info sedangkan pas aku nyari tentang psikologi itu kayak saya terus kayak gitu kayak lebih gimana ya lebih senang aja gitu terus benar-benar pengen tahu sedalam-dalamnya gitu terus aku juga mulai cari kenalan-kenalan aku yang kayak kira-kira dia dulunya sekarang lagi di psikologi kayak di beberapa kelas aku terus aku mikir kayak kenapa ya dulu nggak IPS aja gitu terus apa gitu sama psikologi kan terus aku bilang ke orang tua aku dan terus orang tua aku juga kayak jadi kamu selama ini nggak tertarik aku juga nggak tertarik gitu terus sebenarnya aku kayak ngikutin pelajaran dan gitu cuman ya nggak sesemangat itu gitu sama beda rasanya sama kalau psikologi ini misalnya aku tuh waktu bilang bisa kok kalau kamu belajar psikologi nanti kamu ambil videonya review dari jadi kayak dikasih video tuh kamu ambilnya sosmed aja gitu kan sekolah juga ada video ya kalau udah ada sosmed terus kamu nanti juga juga sosmed jadi kamu bisa belajar tentang sosmed dan akhirnya nanti masuk itu psikologi gitu tapi dengan gaya belajar saya itu ya kok saya tidak takut gitu karena ada tuh ceritanya kayak kakak kelas saya itu dulu pernah di kalau sebetulnya gara-gara dia itu linjur kayak teman-teman tuh bilang kayak kenapa kamu nggak dari awal IPS aja gitu soalnya sih dari awal kita kayak dibilangin so pinter terus dibilangin kayak pinter teman kayak gitu terus kayak itu nggak bakal bisa deh ngalahin kita belajar 3 tahun dan itu cuma belajar beberapa bulan doang kayak gitu kayak maksudnya kayak ini takut gitu kan terus kejadiannya kemarin banget karena saya kan ngobrol sama teman saya kan sekolah tuh bimbingan biasa ekskul kayak tadi sebelum saya kan rata-rata ada yang dari IPA terus
aku cerita di situ aku buat cerita itu kayak lagu-lagukan karena aku bilang kayak kayaknya aku pengen review deh sebelum kalau mereka terus kayak ngapain kayak gitu saya kayak hah iya so aku cerita kan kayak aku gini aku pengen jadi karena aku pengen ada psikologi aku bilang terus ada sekolah aku ngomong kayak gitu so pinter banget tuh kayak bisa emang bisa tuh belajar beberapa bulan doang tapi kan udah belajar yang kita aja dari belajar 3 tahun belum tentu keterima gitu kayak gitu aku mau cium kan biasanya aku tuh di semakin sama orang tua aku terus ngobrol ngomong kayak nah iya juga gitu. emang aku dari banget mau mikir emang aku bisa gitu terus juga aku itu baru beberapa orang yang tahu aku mikir apalagi kalau misalnya teman-teman IPA yang lain tuh tahu gitu dulu aku apa lagi gue sekarang kan kalau kan itu kan ada konten juga kalau misalnya nah iya jadi mereka tuh mikir kayak aku tuh bakal ngambil konten mereka gitu jadi itu tuh bener-bener nah aku tuh sekarang tuh kayak stuck gitu kayak aku nyari Bible juga aku nggak tahu aku iya aku mau beli buku buat latihan soal aku tuh nggak tahu belinya tuh sesuatu atau track gitu jadi kayak aku tuh harus tahu dulu keputusan aku gimana sedangkan aku nggak bisa melakukan keputusan itu yang aku mau kayak gitu Jadi yang itu nggak tahu ya, jadi masalah itu sudah tahu ya keinginan Mbak Salwa, juga yang tadinya kayak berencana masuk dokter, tapi menemukan keinginan dan menemukan apa ya perasaan excited di jurusan yang tadi ya psikologi sosial. Nah tapi yang menghajar itu ya ketakutan sama tanggapan teman-teman. Nah itu mau bertanya, kira-kira perasaan takut itu terhadap tanggapan teman-teman itu dimulai sejak kapan? sejak ini sejak yang pertama tuh yang saya bicarain sama kakak saya sama aku awal kayak ya udah aku coba kayak gitu terus pas kemarin saya ngobrol ternyata kayak gitu kakak saya tuh bener-bener diri saya tahu sebelum apalagi kalau yang lain tahu gitu loh itu aja teman-teman dari saya gitu loh dari teman-teman Ya, jadi ya seperti itu ya Mbak Salwa. Nah, sebelumnya Mbak Salwa apakah pernah ada pengalaman kayak diajari sama teman-teman juga sama teman-teman kelas mungkin atau sama orang-orang sekitar terkait dengan itu yang Mbak Salwa ini Mbak Salwa? sebelum dulu tuh waktu SMP jadi kan saya kan dulu ditanya sama guru pas SMA kan saya bilang masuk SMA sini SMA 1 Jakarta segini mau saya kamu yakin kamu nggak mau coba yang lain itu susah loh itu ya sama favorit loh jadi di situ saya saran ya emang saya nggak bisa gitu di situ kan itu benar-benar bikin saya dari waktu itu karena saya nggak mau datang ke sini awal itu kayak yang lain itu akhirnya dibuat sama orang tua saya kamu bisa kok akhirnya karena alhamdulillah saya lulus di Iya. Terus gimana reaksi dari itu ibunya? ibunya ya saya juga nggak tahu sih karena di situ saya nggak ini lagi sebelumnya nggak pernah banget ya Ya seperti itu ya Mbak Salwa. Selanjutnya dari yang tadi sudah Mbak Salwa ceritakan terkait dengan ketakutan Mbak Salwa itu ya ternyata kalau SMP sudah pernah melaksanakan kayak melakukan itu sudah pernah mengalami hal itu. Nah selanjutnya kira-kira apa yang Mbak Salwa lakukan saat Mbak Salwa mengalami ketakutan itu untuk sekarang yang Mbak Salwa lakukan saat merasa takut akan pandangan teman-teman itu seperti apa? sekarang saya lebih ke menghindari orang-orang adalah saya nggak usah tahu lagi saya mau udah apalagi kepada orang-orang yang lain lebih menceritakan yang saya tuh cenderung nggak mau sama mereka gitu jadi dari belakangan itu saya benar-benar di rumah di kamar diam kalaupun ada yang chat juga saya balas terus kalau misalnya ada yang di rumah saya nggak mau main gitu ya jadi aku tuh takut dengan tanggapan orang lain dan aku jadi aku udah mendingan awalnya tuh udah mendingan aku langsung ngobrol aja gitu mendingan aku sendiri aja Jadi kayak mengurung diri seperti itu ya. Nah, apa yang Mbak Salwa dapatkan dari perilaku sebenarnya saya merasanya jadi berlaku sih jadi kayak nggak menemukan solusi juga yang ada tuh cuma saya sedih di rumah saya nangis terus saya cuma untuk tidak melakukan produktif gitu ya jadi kalau produktif cuma itu soal saya juga jadinya bingung sama kalau saya juga sadar gue cuma kayak aku nggak bisa gitu. selain mengurung diri itu apa lagi Mbak?
itu sih semua kayak udah saya harus untuk ngobrol sama orang lain, apalagi menceritakan tentang ini tentang waktu saya tentang pengen saya gimana. Tapi itu sering dilakukan ya? Yang beberapa hari ini Sebelum. Nah, ibu mau tanya, tadi kan ya terkait dengan yang sebelum kali itu teman-teman organisasi. Tapi sejauh ini teman-teman kelas sudah tahu belum kalau Mbak Salwa mau bikin? Nah, kalau misalkan apakah ada teman-teman Mbak Salwa yang mungkin dari kelas itu Mbak Salwa tahu ada teman Mbak Salwa yang mau bikin seperti Mbak Salwa itu? sejauh ini sedikit awal juga. Nah, kalau misalkan ada yang tahu nih, apakah mereka sudah pasti akan memberikan respon yang sama dengan teman-teman yang di organisasi? Saya nggak tahu sih, cuma sih berpikirnya kayak teman-teman organisasi saya itu termasuknya teman dekat saya gitu, kayak teman yang saya percaya gitu. Tapi teman-teman kelas yang udah sekedar teman di kelas dan nggak terlalu dekat sama saya sih, takut banget ya, apalagi mereka kan udah koalisi sih kalau udah waktu-waktu kayak gini kayak beneran beberapa ya kayak itu tuh kayak ya kata-katain kayak bilang di mau dia nanti saya sosmed kayak mau pindah saya pindah gitu kan, berarti kan kalau misalnya saya pindah di Bali berarti kan udah sama mereka kita ya kalau saya pindah kelas, dan di situ juga saya merasa takut nanti saya nggak punya teman, terus teman-teman yang sosmed jadi yang menjauhi saya, teman-teman saya yang juga yang nggak ada yang menemani saya, kan saya kayak di sini nggak ada teman, di sini juga ada teman gitu, itu salah satu yang bikin saya kepikiran apa ya udahlah nggak usah jadi jujur aja gitu, misalnya kepikirannya. Cuma kalau dipaksa juga kayaknya saya juga nggak ngerasain juga kalau misalnya harus bisa gitu. Jadi belum ada yang tahu ya. Nah, Mbak Salwa di kelas itu ada teman yang dekat, yang benar-benar dekat ya? Ya, udah pernah coba cerita ke dia? Karena takut tadi ya, misalnya apa-apa. Kalau misalnya rasa takut masih ragu cerita nggak apa-apa. Tapi berarti sejauh ini dari teman kelas itu belum ada yang memberikan tanggapan negatif ya? Mbak Salwa. Ya, berarti masih dipikirkan ya bisa. Nah, aku mau tanya, dengan pikiran-pikiran negatif tersebut, dengan kayak negatif tinggi, aku takut nanti teman-teman merespon seperti ini, seperti A, B, C, lalu Mbak Salwa mengundurkan diri. Ibu mau tanya, apakah Mbak Salwa akan nyaman untuk merasakan seperti itu setiap hari? Tadi kan mengatakan kalau sebelum mengundurkan diri itu sudah sering ya. Nah, ibu mau tanya, apakah kira-kira dari Mbak Salwa sendiri itu merasa nyaman nggak kalau seperti itu? Mungkin kalau untuk jangkanya enggak ya, cuma kalau untuk sekarang tuh itu tuh merupakan hal yang jaga-jaga aja gitu, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak saya inginkan yang saya lakukan apa cuma itu menghindari mungkin kalau untuk jangkanya ya saya yakin juga itu enggak, kalau misalnya saya mau belajar terus ya gimana saya bisa majunya gitu, gimana saya bisa belajar, gimana saya bisa juga kalau saya nggak sekolah. Nah, itu Mbak Salwa tahu kan ya, kalau misalkan mau begini terus, kapan saya akan majunya, kapan saya akan bergeraknya seperti itu. Nah, kenapa Mbak Salwa sampai detik ini tuh masih melakukan hal itu? Nah sebenarnya kualitas itu kan bisa di kelas kan suka ditanya terus ya itu jadinya mau kemana, mau ambil jurusan apa, di mana gitu kan. Dan itu hal yang diobrolin setiap hari, kayak mau itu sama teman, mau itu sama guru. Jadinya tuh saya apa saya harus bohong, apa saya harus jujur aja, itu yang bikin saya bingung dan kayak takut gitu, kayak nggak berani ngomongnya kalau dibilang pintar, kalau dibilang kemudian di sosmed, terus kayak udahlah mendingan aku masuk kelas, aku kemarin masuk kelas tuh kayak masuknya terlambat, terus pulangnya cepet, kalau istirahat juga aku nggak ikut ke kantin tapi dia di kelas sendiri gitu sih, karena tujuannya itu mau dari obrolan itu. Nah, untuk Mbak Salwa sendiri, tadi kan sudah mengetahui ya, kayak dari teman-teman kalau misalkan tanya, Mbak Salwa selalu menghindar. Nah, itu nyaman nggak Mbak Salwa? Kalau misalkan ada teman-teman tanya, itu Mbak Salwa selalu menghindar, dan reaksi teman-teman itu kayak gimana? Kalau mama nggak nyaman sih, kayak merasa bertanggung jawab atas mereka itu kayak lu harus tahu kayak gue pengen tahu kepo gitu rasanya dengan kayak
mereka itu kayak emosi gitu. Saya nggak nyaman sih sebenarnya apa Oke, sekarang Ibu mau bertanya terkait dengan keinginan Mbak Salwa tadi untuk masuk ke sosum. Kira-kira selain dari hambatan yang teman-teman tadi itu ya, hambatan Mbak Salwa pandangan teman-teman itu kira-kira apa lagi? Ada nggak? itu bukan harusnya merasa mampu karena mereka belajar mungkin kalau misalnya saya jadi gitu teman-teman kan udah belajar lebih lama dan mungkin lebih mengerti materi dari saya belajar kebut gitu lah yang istilahnya kayak beberapa bulan doang itu sih yang Sudah dicoba belum untuk belajar sosum? sebenarnya. Iya. Nah, kalau misalkan belum dicoba, kenapa Mbak Salwa berpikir kalau misalkan takut nggak bisa ngejar teman-teman? Karena ya saya mikirnya ya udah matematika saya kan emang jauh lebih lama itu belajarnya itu kan jadi kalau dibandingin sama saya ya berarti mereka jauh lebih pintar gitu. Tapi Mbak Salwa sangat ingin ya ke sosum ini. Sangat itu. Nah, kalau misalkan Mbak Salwa sangat ingin ke sosum, kira-kira apakah Mbak Salwa ini terus-menerus takut untuk belajar mulai belajar sosum? Sebenarnya saya tuh pengen saya sih nggak tahu dulu tapi kayak itu kan sesuatu dalam diri kita ya aku tuh bilang kayak terus tapi tetap aja bukan kalau ngomongnya aku selalu juga khawatir gitu jadi pikiran-pikiran saya tuh kayak yang keluar tuh pikiran-pikiran jelek pikiran-pikiran aja tuh kalau pilih gimana kalau pilih gimana gitu. Tapi kira-kira untuk ya kayak kan ya kita ibaratkan tangga ya. Untuk ini tuh Mbak Salwa, terus ini cita-cita Mbak Salwa ini masuk ke jurusan situ. Kira-kira untuk melangkah ke setidaknya satu tangga, kira-kira apa yang bisa Mbak Salwa lakukan? Nanti sih mulai ya harus saya lakukan pertama ya di buku sosum ya sama mulai dilihat gitu mulai belajar dan mungkin saya harus ngomong ke guru saya gitu saya gitu dan kan nggak lama lagi bakal dimulai ya kalau misalnya keputusan saya nggak ambil saya harus punya keputusan ya minggu itu harus sudah ada keputusannya gitu karena minggu depan udah mulai dimulai kan gitu saya harus melakukan keputusan lagi dan mulai ngomong sama keluarga saya gitu. Itu terkait dengan dunia. Lalu kalau misalkan selanjutnya jadi kekhawatiran Mbak Salwa ke teman-teman lagi, kira-kira Mbak Salwa ingin terus merasakan ketidaknyamanan tersebut atau ingin kayak segera bebas gitu? Ya, ingin segera bebas ya. Nah itu kira-kira apa yang dilakukan oleh Mas? Mungkin kalau pertama lebih kali ya meskipun kayak ya saya harus ngomong saya meskipun ya adanya mereka marah atau mereka melihat saya itu orang yang kayak gimana pintar mungkin melihat saya orang yang nggak konsisten atau orang kayak sok pintar orang tinggi tapi kan kalau nggak dihadapin ya bakal lagi terus gitu saya sampai kapan kayak gini kan harus nanggung resikonya itu sih. Oh ya, itu bagus sekali ya. Kalau apa berpikiran untuk seenggaknya itu berbicara dan jujur dengan teman-teman biar setidaknya dia itu merasa percaya entah itu nanti rasanya seperti apa. Oh ya, selanjutnya ibu ini ada lembar untuk mengisi irasional belief yang Mbak Salwa punya itu kayak pikiran-pikiran negatif yang Mbak Salwa punya tadi kayak misalkan dengan teman, terus aku bisa mengejar hal tersebut dan belajar materi sosum. Lalu di sini itu ada mendebat rasional belief itu kira-kira apa yang bisa Mbak Salwa lakukan atau Mbak Salwa katakan itu minta tolong untuk diisi ya. Bisa dipahami nggak Mbak Ibu?
berarti hal yang bisa lakukan buat Iya. mengatasi ini. Iya. Sudah ya. Oke, jadi dilaksanakan bersama tadi takutnya dapat teman, terus takut dari semua materi dan takut tidak lolos setelah libur. Tapi untuk mendekati itu masalah itu ingin mencoba menjadi lebih jujur dengan teman-teman ya. Jadi lalu gigi dengan belajar lebih rajin terkait materi sosial ini dan percaya pada kemajuan kemampuan diri. Nah, ibu ini meng-highlight ini percaya pada kemampuan diri ya. Ini bagus sekali bersama dari keputusan Mbak Salwa ingin ke sosum itu ya. Itu kan Mbak Salwa udah yakin belum kayak oh udah nih kayak saya pengennya di sini, saya harinya itu di sini kayak rasa beda waktu nyari tahu tentang sosum ini. Ya. Saya sudah yakin kalau tentang keputusan itu saya sudah sangat yakin dan sudah lama. Yang saya pilih adalah maka yang harus saya lakukan untuk mewujudkan itu juga. Makanya, tapi dari orang tua sendiri mendukung ya itu membuat lebih yakin ya misalnya ibu juga yakin Mbak Salwa pasti bisa mendukung. Jadi ini ibu simpan dulu ya. Dan selanjutnya itu ada ini ibu memiliki buku mungkin bisa Mbak Salwa ibu kirimkan lewat WhatsApp ya. Bisa dibuka dulu. Iya. Ya, itu ada buku yang masalah terkait ini sebuah seni lukis kaki amat. Masalah bisa membaca buku ini di rumah. Nanti bisa direferensikan ini tuh buku tentang pengembangan diri. Jadi masalah bisa membaca buku ini dan bisa direferensikan apa saja yang masalah dapatkan untuk bisa lebih meyakinkan masalah untuk memilih cita-cita masalah. Untuk ini ibu meminta ini bisa dibaca di rumah ya masalah. Ya, ini nanti ada lembaga self reflection. Ini juga diisi saja di rumah kayak hal yang didapat oleh Mbak Salwa dari yang dibelajar Mbak Salwa setelah membaca buku tersebut, lalu rasanya ini seperti apa dan apa yang bisa Mbak Salwa pelajari ya setelah membaca buku itu mungkin bisa dibaca dulu ya, bisa dipahami. Oke, ini nanti bisa dijawab. Kemudian itu bisa diisi di rumah ya Mbak Salwa. Untuk selanjutnya ibu mau mengajak Mbak Salwa untuk relaksasi. Nah tujuannya apa sih relaksasi ini? Jadi nanti Mbak Salwa bisa mengikuti instruksi dari ibu dan diharapkan dari tahap relaksasi ini nanti Mbak Salwa bisa langsung. Jadi kan yang maksudnya Mbak Salwa itu takut, merasa takut, merasa khawatir, tidak bisa melewati sesuatu. Mungkin kita bisa meregangkan tangan dulu, bisa duduk dengan nyaman dulu. Seperti ini, kita simpan obat dulu ya. Tarik nafas, buat bajunya udah nyaman? Ya, kalau misal nggak nyaman, ibu ada ganti orang ya, kita nyaman ya. Oke. Mungkin duduknya bisa dinyamankan dulu, udah nyaman. Ya, mungkin bisa mulai ditutup matanya, tarik nafas, buat ibu akan menyetel musik dulu. Bisa tarik nafas, tarik nafas,
pulang sama teman. Mbak Salwa pikirkan apa yang Mbak Salwa cemaskan, pahami apa yang Mbak Salwa takutkan dari teman-teman Mbak Salwa, dari kekhawatiran Mbak Salwa untuk membaca materi susu dan lain sebagainya. Mbak Salwa bisa pikirkan dulu, tidak apa-apa, merasa takut saat Mbak Salwa sendiri di kamar, saat menunggu di teman-teman. Selalu bisa merasakan itu dulu sambil narik nafas. Lalu sekarang pikirkan yang positif seperti dukungan orang tua. Bayangkan teman-teman Mbak Salwa bisa menerima Mbak Salwa. Mbak Salwa bisa mulai belajar untuk mempelajari materi sosum. Lalu alhamdulillahnya Mbak Salwa bisa melewati soal-soal sosum dengan baik. Keyakinan diri Mbak Salwa saat mengerjakan sosum. Lalu tarik nafas, Mbak nafas lagi. Sudah Mbak Salwa, ini sudah bisa mulai. Apa yang Mbak Salwa rasakan sekarang? Rasa Mbak Salwa. Mungkin saya selama itu salah salah aja kayak padahal ternyata juga tadi dari itu semua yang dan itu yang muncul di kepala saya itu banyak banget bagaimana saya mereka berlaku dan rasa kalau ada ini terus mereka datang ke rumah saya atau saya mengikuti gitu. Wah, harusnya sebuah tindakan yang perlu saya apresiasi gitu. Dan kenapa mereka kayak gitu saya malah mungkin saya mulai melupakan kayak Jadi sudah mulai merasa lebih kaya. Selanjutnya ibu mau minta Salwa untuk tadi kan sudah melakukan relaksasi ya. Sekarang ibu mau minta Salwa untuk mengidentifikasi emosi yang Mbak Salwa lakukan ya. Merasa khawatir, lalu sekarang emosi positifnya itu seperti apa? Nah, ini iya, yang sekarang Mbak Salwa rasakan. Jadi untuk perasaan yang sedang Mbak Salwa rasakan sekarang itu udah positif tinggi ya, lalu udah merasa lebih tenang dan merasa lebih baik. Untuk selanjutnya kan tadi sudah perasaan Mbak Salwa. Selanjutnya ini ibu mau melakukan kayak apa ya, sebuah gambaran perilaku yang mungkin bisa membantu Mbak Salwa untuk lebih yakin untuk menggapai cita-cita Mbak Salwa tadi. Mungkin di sini ibu ada video yang bisa Mbak Salwa lihat. Nah, dari video ini mungkin Mbak Salwa bisa lihat.
Ya. Nah, setelah melihat video tadi, apa yang Mbak Salwa simpulkan? Itu hanya sebenarnya dari gimana tadi ya, saya kan buku yang mereka tapi dia juga orang kulit jadi awalnya juga mungkin sedih, awalnya mungkin merasa takut seperti apa yang saya katakan tadi gitu ya. Cuman karena keinginannya yang kuat, karena keinginannya akhirnya dia mencoba media dulu dulu tapi akhirnya dia berhasil mewujudkan keinginannya yang besar. Ini yang sekarang kita katakan dari diri saya adalah ya seperti tadi dia mencoba semua saya sekarang saya alami, saya takut, saya khawatir. Cuman kalau saya tidak mencoba, gimana saya bisa berhasil? Berarti kayak sama ya dengan yang Mbak Salwa rasakan ya. Tapi juga ya anak kecilnya itu merasa takut karena dia punya kekurangan sampai seperti Mbak Salwa rasakan kayak Mbak Salwa juga merasa takut dengan teman-teman yang mungkin Mbak Salwa anggap itu sudah lebih makan di sosmed ya, sementara Mbak Salwa baru akan memulai ini. Lalu dia juga jadi sempat kayak melihat teman-temannya yang normal yang bisa berjalan dengan lancar, dia juga merasa khawatir, tapi dan dia itu waktu menjadi pelayannya itu juga merasa takut akan reaksi teman-temannya, tapi di akhir tadi ada temannya yang yang ternyata enggak apa-apa kok kamu mungkin itu bisa direfleksikan ya. Nah, kira-kira perilaku apa saja yang bisa Mbak Salwa Pertama adalah semangat di situ, semangat tinggi, terus gigit, keinginannya, sama yakin akan kemampuan yang ini. lalu perilaku yang ingin Mbak Salwa lakukan setelah ini apa? Saya harus ya berani buat coba berbesar dan kita juga lah teman-teman lain kan ternyata ya nggak pasti juga sih bang, dengan saya cerita mereka menunjuk saya mau saya juga ternyata ya nggak pasti juga gitu. Kemudian itu hanya bisa jadi itu cuma kekhawatiran saya, jadi perilaku saya bahkan setelah ini adalah saya pengen ngobrol terus mulai pas saya yang terus sama teman-teman saya dengan kita saya pengen mencoba buat yakin dan akan mulai gitu soal mencoba berjuang gitu sosmed. Itu bagus sekali yang Mbak Salwa. Selanjutnya ini ada gambar. Nah, di sini tuh pekerjaan rumah, tapi bukan pekerjaan rumah yang berat ya. Jadi di sini tuh ada seperti 7 hari. Untuk 7 hari ini mungkin Mbak Salwa bisa menuliskan di hari pertama yaitu besok, terus hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, itu apa yang Mbak Salwa lakukan, perilaku positif apa yang sudah Mbak Salwa lakukan untuk membantu Mbak Salwa untuk apa ya lebih meyakinkan diri untuk sosmed itu. Mungkin nanti di rumah bisa diisi ya Mbak. Selanjutnya Ibu kan tadi Mbak Salwa sudah menceritakan masalahnya, lalu sudah apa ya menemukan kenapa apa yang harus saya lakukan, lalu sudah saya menggunakan emosi positifnya. Nah, itu mau meminta Mbak Salwa untuk menyimpulkan dari awal tadi kira-kira apa yang sudah Mbak Salwa lakukan. Kalau kesimpulan saya itu pertama yang dari saya kekhawatiran saya sudah mencoba saya itu semua bisa diatasi kalau saya alami terus mungkin dan itu juga pada saya masih ada di sebelumnya. Dan mungkin setelah melakukan hal ini saya mau lebih refleksi diri gitu harusnya saya gimana gitu. Saya menemukan beberapa hal yang pertama saya harus lebih berani, saya harus lebih jujur sama diri saya dan orang di sekitar saya. Terus juga saya harus tidak boleh bernegatif thinking sama orang kayak belum tentu mereka semua itu jalan sama kamu. Terus juga saya lebih percaya sama diri saya kalau itu tuh bisa kalau jujur saya bisa asalkan emang kamu bisa lebih giat daripada mungkin kalau teman-teman berbeda. Tapi dia mungkin saya harus belajar gitu, artinya bisa mengejar kata tunggalan saya dari bisa memakai perasaan. Itu bagus sekali ya Mbak Salwa. Itu sangat mengapresiasi keinginan Mbak Salwa untuk melakukan hal tersebut agar Mbak Salwa bisa lebih maju untuk ya bisa menggapai mimpi Mbak Salwa apalagi di bidang sosial media. Aku yakin Mbak Salwa pasti bisa. Mbak Salwa yakin Mbak Salwa bisa.
Ya, yakin, harus yakin Mbak Salwa bisa. Ibu juga yakin Mbak Salwa pasti bisa melakukan itu. Karena tadi kan Mbak Salwa sudah memiliki keinginan ya, Mbak Salwa sudah memiliki mimpi dan ya ada perasaan untuk bisa menggapai itu. Jadi ibu yakin pasti Mbak Salwa bisa. Nah, selanjutnya ini waktunya sudah 30 menit Mbak Salwa, tidak terasa. Mungkin apa ada yang ingin didiskusikan lagi? Sudah merasa lega ya. Ya, alhamdulillah. Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak ya. Mungkin dari Mbak Salwa sudah mau meluangkan waktunya tadi habis esko ya. Dia habis esko langsung ke sini menemui ibu melaksanakan sendiri. Langsung ya juga sudah percaya ya, mempercayakan ibu untuk bercerita. Untuk selanjutnya kan kita udah ada lembar ini ya yang Mbak Salwa isi nanti itu bisa diulas di pertemuan selanjutnya. Mbak Salwa kira-kira peluang kapan untuk melaksanakan konseling itu? Minggu depan di hari yang sama? Iya, di hari yang sama. Ya. Insya Allah bisa. Ibu kalau hari ini itu senggang. Nanti kita bisa mungkin lebih lanjutnya di WhatsApp lagi ya. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan dulu Mbak Salwa sebelum kita tutup? Mungkin bisa Ibu tutup ya. Mohon maaf apabila selama masa ini Ibu melakukan banyak kesalahan atau perkataan yang dirasa Mbak Salwa. Semoga harapannya dari konseling ini itu bisa membantu Mbak Salwa, bisa membuat Mbak Salwa lebih tenang, memiliki pikiran terbuka dan sebagainya. Iya. Kalau saya nggak saya akan dilupus. Iya, sama-sama ini saya merasa sangat terbantu bahwa ada ibu yang diundang untuk beberapa hal yang masih saya berikan saya sekarang lebih yakin. Kalau misalkan sama-sama. Kalau misalkan ada apa-apa, jangan ragu-ragu menghubungi Ibu ya. Insya Allah kalau di WhatsApp itu 24 jam itu Ibu ada. Coba ya, nanti Ibu akan respon semaksimal mungkin. Mungkin sudah ya Mbak Salwa. Alhamdulillah ya. Ibu bisa, Mbak Salwa bisa melanjutkan aktivitas di sini. Jangan lupa Mbak Salwa. Ya, terima kasih ya. Iya, hati-hati di jalan Mbak. Ya.